Episode kali ini, ketika cinta dihianati. Pagi itu, aku bangun seperti biasa, menyiapkan kopi untuk suami, memanaskan lok semalam, dan mengecek bekal anak kami yang sudah kubuat semalam. Semua terasa normal, tapi hatiku tahu ada yang berubah. Dia duduk di meja makan, memegang ponselnya terus-menerus, tersenyum kecil. Bukan padaku. Sudah lama bukan padaku. Aku pura-pura sibuk, padahal aku hanya mencoba menyembunyikan luka yang belum kering. Aku ini istrinya. Tapi pagi itu, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Awalnya, aku mencoba menepis curiga. Kupikir dia hanya lelah, tekanan kerja, urusan kantor. Tapi malam itu, dia pulang jam 2 dini hari. Saat aku pura-pura tidur, aku mencium bau parfum di bajunya. Bukan parfumnya, bukan milikku juga. Aku mengenali bau itu. Wangi manis menyengat yang hanya dipakai perempuan. Dan di dadanya ada bekas lipstik samar yang belum sempat dia hapus. Aku ingin bertanya, ingin marah, tapi lidahku keluh. Yang keluar hanya air mata, diam-diam, saat dia sudah tertidur. Aku mulai mengamati jam pulangnya, cara dia bicara, nada suaranya saat menerima telepon. Setiap kali ponselnya berdering, dia menjauh, terkadang ke kamar mandi, terkadang pura-pura keluar sebentar, dan akhirnya, pada suatu malam, saat dia tertidur karena terlalu lelah, aku membuka ponselnya. Tangan ini gemetar, jantungku berdetak tak karuan. Aku tahu ini salah, tapi aku lebih takut dibohongi daripada dianggap melanggar privasi. Pesan-pesan itu ada di sana. Kalimat mesra, panggilan sayang, foto-foto yang tak seharusnya dia simpan. Aku ingin membangunkannya malam itu juga, menatap wajahnya dan berteriak, "Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Tapi saat kulihat wajahnya tertidur, aku malah menangis, bukan karena cinta, tapi karena kecewa. Aku pikir, mungkin dia hanya hilaf, mungkin aku yang kurang, mungkin aku sudah tak menarik lagi. Aku menyalahkan diriku sendiri. Dan pagi itu, aku tetap menyeduhkan kopinya. Dengan tangan gemetar, dengan hati hancur yang tak bisa kulihatkan, karena aku masih ingin rumah ini utuh, setidaknya untuk anak kami. Aku menyimpan semua ini terlalu lama, dan tubuhku mulai menolak. Aku sering sakit, mudah lelah, mudah marah pada anak. Aku tahu aku butuh bicara. Jati, aku temui sahabat lamaku di sebuah kafe kecil yang dulu sering kami datangi. Dia melihatku sekali dan langsung tahu ada yang salah. "Dia selingkuh ya?" katanya pelan, dan aku tak sanggup jawab. Aku hanya menangis, tanganku menggenggam cangkir kopi, tapi hatiku seperti tak berada di sana. Aku merasa gagal, gagal sebagai istri, gagal menjaga rumah tangga. Aku tahu hari itu dia berbohong. Katanya ada meeting mendadak malam hari, tapi pakai baju terbaiknya, wangi, rapi. Aku ikuti dia dengan jaket besar dan topi agar tak dikenali. Tangan gemetar di setir mobil, nafas terasa pendek. Mobilnya berhenti di depan restoran mewah, dan di sana dia turun. Seorang perempuan muda menyambutnya dan berpelukan. Tangannya memegang pinggang perempuan itu seolah aku tak pernah ada. Aku duduk di mobil, tak bisa menangis, hanya diam, karena rasa sakit yang terlalu dalam, tak punya suara. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di lantai kamar, memeluk bantal sambil menatap dinding kosong. Kepalaku penuh pertanyaan. Apa aku harus pergi? Tapi bagaimana dengan anak kami? Bagaimana kalau dia kehilangan ayahnya? Tapi, kalau aku bertahan, siapa yang menyelamatkanku dari luka yang terus menganga? Tak ada jawaban malam itu, hanya isak pelan, hanya rasa hampa, hanya tubuhku yang akhirnya jatuh tertidur dengan mata bengkak. Pagi harinya, aku masih lemas, tapi aku tetap harus bangun, anak kami harus sekolah. Saat aku menyiapkan seragamnya, dia datang dari belakang dan memelukku erat. "Mama capek ya? Nanti aku yang nyuapin mama," katanya polos. Dan saat itu, aku tak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih,
Tapi karena aku merasa aku masih berharga, masih dicinta, masih dibutuhkan, dan pelukan kecil itu lebih kuat dari semua luka yang pernah dia berikan. Hari itu aku menatap cermin lama-lama. Di balik mata sembab ini, ada seorang perempuan yang pernah bermimpi, yang pernah tertawa lepas. Aku sadar, aku tak boleh membiarkan diriku hancur hanya karena seseorang yang tak tahu caranya menghargai. Mungkin aku tak bisa langsung pergi, tapi aku bisa pelan-pelan berdiri, menata kekuatan, membenahi hidupku sedikit demi sedikit. Aku mulai mencari kerja, aku mulai belajar lagi. Aku mulai mencintai diriku, satu luka demi satu luka. Bukan, ini bukan tentang membenci. Aku tidak membencinya. Aku hanya berhenti mengizinkan diriku disakiti. Aku mencintainya dulu, sepenuh hati. Tapi sekarang, aku lebih memilih mencintai diriku sendiri. Mungkin aku belum berani meninggalkan rumah ini, tapi aku sudah hidup untuk meninggalkan anakku, ketergantungan untuk padanya, mimpiku, untuk diriku. Dan suatu hari nanti, saat aku cukup kuat untuk pergi atau untuk benar-benar berdamai, aku tahu, aku tak akan lagi menangis karena orang yang salah. Setiap luka adalah pelajaran, dan setiap air mata adalah jalan menuju kekuatan. Karena pada akhirnya, mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta paling utuh yang bisa dimiliki seorang perempuan. Terima kasih telah mendengarkan curhat ini. Sampai ketemu lagi di cerita yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya.